tambang apus kak. Main yang aman-aman aja lah sayang. Kalau di dunia perfilman, iya tambang timah lagi heboh. Aku main yang di dunia perfilman aja guys, sesuai dengan bidang yang aku paham, sesuai dengan bidang yang aku ngerti. Jadi mainnya di bidang perfilman aja. Masih banyak bisnis-bisnis lain yang aman, yang bagus, yang Manafa selamat dan sukses untuk terpilihnya menjadi wakil rakyat. Makasih gemoy. Apa itu namanya Mbak Nafa? Namanya Frakora. Nih. Ini produk Jepang ini, Frakora ini. Ikutan puasa nggak? Kadang-kadang suka ikutan, tapi hari ini lagi nggak. Iya, lebih baik di dunia perfilman. Terus habis itu aku mau bisnis bebek. Yang kecil-kecil aja tapi banyak gitu. Kecil-kecil tapi banyak, tapi bagus. Kita mah apa yang memang haknya kita dari Tuhan segitu ya kita terima segitu dari Tuhan aja udah bersyukur banget. Ya guys, kalian pikir aku gak takut? Takut tahu. Karena ini adalah dunia baru buat aku di dunia pemerintahan ini ya kan. Kayak menjabat sebagai anggota dewan ke depannya. Terus tiba-tiba lagi banyak permasalahan kayak gini. Takut tahu, benar-benar takut. Karena aku belum ada pengalaman apa-apa. Jadi masih newbie. Jadi aku mesti banyak banget belajar bagaimana cara menghindari, bagaimana supaya gak terjebak dalam hal-hal yang seperti itu gitu. Takut kali, takut banget karena aku punya anak kan, takut kalau dijadiin tumbal. Tapi untungnya teman-teman aku kan banyak ya yang anggota dewan yang udah jadi duluan tuh. Emang aku dari dulu tuh temen aku tuh rata-rata tuh anggota dewan semuanya. Yang seumuran masih banyak banget. Jadi aku bisa banyak belajar dari mereka gitu. Gitu sayang. Beneran aku tuh sampai doa benar-benar Tuhan hindarkan aku dari hal-hal yang bukan menjadi kehendakmu, tidak berkenan di hadapanmu Tuhan. Hindarkan aku dari hal-hal yang jahat. Aduh beneran. Belajar sama Primus. Kenapa mesti Primus? Banyak belajar sama yang lain. Banyak teman-temanku semuanya anggota dewan. Kaya, aku udah kaya, puji Tuhan. Aku udah kaya guys, puji Tuhan. Film aku booming kemarin. Yang nonton 3.200.000 penonton. Dikaliin aja 18.000 kali 3 juta. Ya, kaliin aja. Jadi jangan sempat ataupun berpikiran kalau tiba-tiba aku kaya gitu. Puji Tuhan aku sudah diberikan berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Satu, yang kalian wajib tahu. Kedua, tahun ini aku produksi 5 film layar lebar. Production house aku akan produksi 5 film layar lebar.
Ya, jadi kalau kalian mau menjebak-jebak aku, terus kalian mau nuduh-nuduh aku, kalian kaliin aja 18.000 kali 3.200.000 berapa? Udah dikaliin belum? Gitu. Bayar pajak, udah bayar pajak. Belum yang aku jual ke Malaysia, distributor di Malaysia. Belum yang di Netflix. Gitu ya. Jangan pernah, belum aku juga menjabat tiba-tiba. Nanti tiba-tiba kaya. Serius, serius, nggak seberapa. Serius. Kok 5,4 M? Nah, itu baru bener tuh. Email OVO. Email OVO. Oh, udah. OVO-nya. Serem, 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 serem. Punya anak satu, guys. Serem, punya anak satu. Mending yang aman-aman aja. Jadi guys, bisnis di dunia perfilman itu, ini aku kasih tahu ya. Bisnis di dunia perfilman itu sama juga prospeknya itu besar. Prospeknya itu lagi bagus. Kenapa? Karena menurut survei dan riset tahun 2022 penonton Indonesia itu sudah lebih memilih film Indonesia daripada film luar negeri punya. Jadi sekarang itu algoritmanya tuh udah makin naik. Kenapa? Karena film-film Indonesia untuk mendapatkan 300.000 penonton, it's very easy. Makanya prospek di dunia perfilman itu sangat amat bagus sekali. Dan sekarang ini aku bekerja sama beberapa untuk kita bikin film layar lebar. Dan doain tahun ini kita bakal bikin 5 film. Ya, oke. Jadi kalau kalian lihat aku kaya, itu karena memang aku punya usaha di perfilman. Gak kaya-kaya banget sih guys, ya puji Tuhan lah. Bisa sekolahin anak, bisa mencukupi kebutuhan semuanya. Dan buat aku itu udah lebih dari cukup. Emang gagal, terus gak masuk? Enggak. Udah dibalikin? Udah dibalikin. Dibalikin ke OVO-nya. Sekarang jam berapa bun? Oke, kita berangkat jam 3 aja ya. Kata adik jam 3.20. Oh, oke. Oke, terus sebenarnya banyak kok bisnis bagus, banyak sekali bisnis yang bisa berkembang. Bahkan bisnis yang terlihat kecil pun kalau kamu kerjainnya benar-benar, kalau kamu ngejalaninnya benar-benar, itu semuanya akan menjadi cuan. Ngerti kan? Bisnis bebek, bebek bagus. Bisnis bebek itu bagus. Jadi nanti tinggal cari orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang punya passion, orang-orang yang punya pengetahuan tentang perbebekan, kita biayain gitu. Kalau kita biayain seumpamanya 50 orang gitu. 50 orang, buat 50 orang yang punya passion di dunia peternakan, kita kasih dana. Kita invest kayak gitu. Itu pun juga udah prospeknya sangat bagus sekali. Yang kecil-kecil aja. Kalau yang di yang kecil tapi banyak tuh.
By the way, aku tuh lagi cari skenario. Kalau kalian suka nulis cerita atau kalian punya cerita yang based on true story, entah itu drama, entah itu horor, kalian boleh banget tuh email aku. Karena aku lagi cari banyak cerita. Syaratnya bisnis bebek udah ngerti, sudah mengerti cara menjalankannya, punya ilmunya dulu, cari ilmunya dulu. Cerita panjang, bukan cerita pendek, soalnya buat film. Jadi seumpamanya kalau kamu di desa, kamu itu harus mengerti potensi-potensi yang ada di desa kamu tuh seperti apa. Satu, kamu tuh harus survei apa yang bisa dikembangkan di desa kamu itu. Pertama yang kamu harus lakukan adalah membedah desa kamu sendiri dari hulu hingga hilir. Kamu tahu, seumpamanya ada satu desa, oh di sana itu memang apa namanya, yang bisa dikembangkan adalah karena dia itu menghasilkan air yang begitu melimpah, air yang begitu banyak, sehingga banyak sekali kali-kali atau sungai-sungai. Nah itu bisa dipakai untuk pariwisata. Nah kalian harus tahu dulu kalau seandainya desanya itu banyak sekali emang airnya di mana-mana, gampang, airnya di sumber airnya itu banyak banget. Kalian kan bisa bikin ternak ikan nila, ikan lele, udang gitu. Jadi menghindari desa-desa yang musim kemarau gitu. Banyak guys. Jadi harus cari dulu potensi di desa kamu tuh apa. Terus apakah ada bumdesnya? Ternak kambing ya. Fiktif boleh, realita lebih bagus lagi. Fiktif boleh, realita lebih bagus lagi. Kalau buat ceritanya. Kalian bisa email aku di, ini tuh cara nulisnya gimana ya? Aku nggak ngerti nih guys, kalian DM aja. Kalau Sumba Island ya. Iya nanti dibaca ya DM-nya ya. Mbak Reva pakai filter enggak? Enggak tuh. Tuh kan kelihatan tuh beruntusan aku. Tuh. Kelihatan enggak? Enggak juga, enggak mulus tuh. Tuh jerawat tuh. Kelihatan enggak? Beruntusan jerawatan.
Karena untuk membuat alat-alat pertanian itu sederhana, alat pertanian deso. Oke. Terus potensi desa dampingan saya lahan sawah yang luas, boleh ajukan bibit padinya. That's a good idea. Nah, kan kalau di desa itu banyak sekali penghijauan, ya kan? Ada tanah-tanah yang memang suratnya itu nggak kuning, suratnya hijau. Berarti memang itu lahan untuk bertani, gitu. Untuk penghijauan, jadi kalian bisa manfaatkan. Kalian bisa kayak kerjasama aja, siapa yang punya lahannya, seumpamanya warga setempat punya lahannya, kerjasama kalian mau nanam apa di situ, nanti bagi hasil sama warganya, kan bisa kayak gitu sayang. Mbak Nafa, saya ndak punya modal buat bibitnya. Yang penting kalau udah punya ilmunya, punya bibitnya, aku bisa kasih bibitnya nanti. Di dapil 6 tapi ya. Pupuknya tak siapin kalau nanti di dapil 6. Yang penting punya ilmunya. Kalau ndak punya ilmunya ya piye? Ya toh, nanti malah buang-buang duit toh. Harus punya ilmunya. Harus amanah. Iya harus punya ilmunya, karena kalau enggak kan kadang-kadang orang kalau dimodalin karena dia nggak ngerasa itu duitnya dia, akhirnya sembarangan. Nah itu aku udah berkali-kali ngalamin hal yang kayak gitu, jadinya udah belajar dan nggak mau lagi digituin. Nggak mau lah. Bagaimana buat cerita? Ya tulis skenario lah, based on true story atau mau fiktif. Bisa nanti di DM aja, nanti aku kasih emailnya gitu. Guys, kalian tuh ya daripada cari rezeki di kota, mendingan cari rezeki di desa. Beneran apa kata aku? Sebenarnya di desa itu peluangnya sangat luar biasa. Memang kelihatannya kecil, tapi kalau kalian sabar, kalian disiplin, kalian tekun, lama-lama juga jadi besar gitu loh. Daripada kalian cari rezeki di kota gitu. Di desa itu peluangnya sebenarnya banyak. Masalahnya bagaimana cara mencari peluang itu kan kalian yang nggak tahu. Makanya harus banyak-banyak bergaul sama kadesnya, sama Pak Lurahnya, punya komunitas anak muda di situ. Komunitas yang terbentuk itu seperti apa? Riset tentang desanya seperti apa? UMKM yang sudah terbentuk itu seperti apa? Gitu. Kerja sama anak-anak muda yang lainnya, gitu. Kalau memang prospeknya pariwisata ya kalian bikin pariwisata. Kalau prospeknya UMKM ya kalian bikin UMKM. Prospeknya peternakan ya kalian bikinlah peternakan. Prospeknya pertanian kalian bikin pertanian. Semua itu tidak ada yang instan. Semuanya itu harus dimulai dari nol. Sabar makanya. Jangan maunya tuh buru-buru gitu. Pokoknya kalau kita itu mau kerja, jangan mau yang instan. Karena proses itu bagus banget buat kita belajar. Lah ngomong aja mudah, pelaksanaannya nggak mudah. Ya kalau cuman ngomong terus nggak melaksanakan ya ngapain? Diem aja kamu, nggak usah ngapa-ngapain. Mikir terus karena nggak berani. Nah itulah yang akan membuat kamu tidak pernah melakukan apapun juga dan menjadi orang yang gagal. Kenapa? Kebanyakan mikir, kebanyakan ketakutan. Pada saat orang sudah ketakutan, pada saat orang sudah tidak siap dengan proses dan pelaksanaannya, itu adalah orang-orang yang tidak sukses. Ngerti kan? Orang-orang yang tidak bisa mengambil resiko. Tapi orang-orang yang sukses itu orang-orang yang berani mengambil resiko.
gitu. Jadi kalau kamu bilang, Mbak ngomong mah gampang, pelaksanaannya susah. Lah kamu kalau nggak mau berhasil ya jangan nggak berani melaksanakan ya jangan ngomong gitu. Kalau nggak mau prosesnya ya udah diem aja kan akhirnya. Ya udah ngomong aja gitu. Nggak dilaksanain kebanyakan mikir. Iya, kegagalan adalah sukses yang tertunda, benar. Orang sukses itu rata-rata semuanya pernah gagal. And it's okay buat gagal. Tapi kan kalau kita nggak ngalamin kegagalan, kita nggak belajar lagi. Pas waktu kita lagi mau bangkit lagi, kita mau coba lagi, terus tiba-tiba abis itu karena kita pernah ngelewatin yang gagal kemarin, kita jadi tahu nih errornya di mana, ya kan? Trial and errornya tuh di mana. Jadinya belajar gitu. Kayak aku orangnya suka invest ke orang gitu kan. Jadi siapa yang punya potensi aku invest. Tapi aku berapa kali invest itu selalu gagal karena aku terlalu percaya hanya dengan dia ngomong gitu kan. Nah pas waktu pelaksanaannya berantakan semuanya. Ternyata dia itu cuman ngomong doang. Pas waktu melaksanakannya dia nggak tekun, dia nggak amanah, dia nggak disiplin, akhirnya berantakan. Dan aku udah ngelewatin orang-orang yang seperti itu. Makanya yang kali ini kita trial and error itu modalnya jangan digedein, modalnya dikecilin dulu. Kalau pas waktu mulai berkembang baru kita tambah modalnya. Kan gitu ceritanya. Mbak Nafa ada turunan bule? Ada. Mbak Nafa tips awet muda, gak usah punya pacar, gak usah punya suami. Oh iya, kayak kalau seandainya di Wonosobo. Wonosobo itu prospeknya adalah pariwisata. Kenapa? Mereka punya homestay itu banyak sekali. Cuacanya dingin, view-nya bagus. Nah, itu bagus tuh. Nah, itu bisa tuh, bisa berjalan tuh UMKM, perekonomian ke masyarakatnya semuanya bisa berjalan dengan sangat baik gitu. Dari desa untuk desa pokoknya. Mulailah kalian dari desa. Desa itu banyak sekali yang bisa kalian kerjain. Lahan kering bisa buat peternakan, lahan basah buat pertanian, penghijauan. Makanya kan ada firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya harus cari pergaulan yang baik supaya transfer spirit. Spirit yang kayak gimana Mbak Nafa ya? Makanya kalau kamu bergaul sama pemabok ya kamu jadi pemabok. Kamu bergaul sama tukang obat ya kamu lama-lama jadi tukang obat. Ya enggak? Kamu bergaul sama orang-orang yang mageran, yang tukang main games, ya lama-lama kamu jadi tukang main games. Kamu bergaul sama tukang gosip, ya lama-lama kamu juga tukang gosip, gibah aja kerjaannya. Kamu bergaul sama orang-orang yang sehari-harinya gibah, ya udah kerjaanmu akhirnya apa? Kamu akhirnya terikat dengan kegibahan, gitu. Waktunya habis, hilang, bye-bye. Akhirnya nggak mau belajar yang lainnya. Tapi kalau kamu bergaul sama orang yang suka bekerja, lama-lama kamu juga punya kerinduan untuk bekerja, melakukan sesuatu, berusaha.
Kamu bergaul sama orang-orang yang suka dagang, akhirnya kamu juga suka dagang. Kamu mulai cari barang-barang yang murah, kamu jual, cari untung sendiri gitu. Kamu bergaul sama anak-anak yang komunitas pertanian, lama-lama kamu bertani. Gitu, jadi pergaulan itu penting banget guys. Bergaul sama Kak Nafa, lama-lama pinter, amin. Iya semuanya itu dari pergaulan. Makanya kenapa guys, kalau bergaul itu harus yang bener. Karena siapa teman kamu itu yang menentukan kamu itu bakal jadi apa ke depannya. Kalau kamu berteman sama orang-orang yang males kerja ya kamu bakal males kerja seterusnya. Gitu. Jadi teman kamu itu menentukan bagaimana masa depan kamu. Setuju nggak? Makanya aku tuh bersyukur banget ya, aku punya partner bisnis itu ya. Dia adalah teman aku dari SMA. Dan dia selalu membawa hal-hal yang positif dalam hidup aku. Udah nak? Udah? Mana itunya kaos kaki? Let's go. Ngerti kan guys? Benar. Umurku 33 tahun dari SD sudah film Bauta manggung. payungnya di Mercy di belakang. Ya udah, aku mau bergaul sama Mbak Nafa, tinggal di rumah Mbak Nafa. Itu di Mercy. Aduh ya ampun kamu kok ya lucu toh ya. Mana tuh sepatuku? Ada di tangga. Aduh. Aduh. Bentar. Oh wow. Mana anakku? Tuh anakku. Anakku, hati-hati. Kenapa nak? Kenapa? Ada. Kenapa nak? Kena UU-nya? Iya. Di itu dulu, dilap dulu. Apa? Jangan masuk mobil nak itunya. Sepatunya nggak keren. Hah? Ganti aja nak. Ganti aja. Ganti sepokat. Anakku lagi ganti sepatu guys. Sepatunya kena belek. Belek nggak tuh? Ayo. Mana nih Mbak Mar belum datang ini? Hujan pun hujan. Anakku satu guys. Aste. Kami udah punya itu loh nak di belakang. Oh iya loh, nak, liatin Mami punya ini. Tang terang tang. Nanti Mami pasangin adik satu di sini. Oh, Mami pasangin di mana ya? Iyalah di sini nanti Mami pasangin satu. Terus habis itu di mobil yang satu Mami juga pasangin dua. Jadi kita satu-satu gitu nak. Oke nggak tuh? Oke. Oke banget kan? It's very smart kan, amazing kan, it's a good idea kan. Jadinya tangannya tuh nggak capek. Hujan.
Ini aku dikasih sama siapa yo? Dikasih sama itu apa wargaku. Jadi kebudayaan dan kesenian apa yang bisa dikembangkan, budaya dan kesenian yang ada di Dapil. Kan itu tugas kalian juga. Iya, ini gelap-gelapan tuh. Gitu guys. Mati ini ya. Gelap ya. Ya udah guys, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Nanti lanjut lagi, aku lagi mau nganterin anakku dulu. Oke? Dadah. Dadah.